Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliyah Putri Fahira dari kelas PAIB yang menjadi perwakilan kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan masa kanak-kanak awal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang usia perkembangan. Usia kanak-kanak yang dimaksud di sini adalah berkisaran antara 4 hingga 6 tahun, atau juga disebut dengan fase prasekolah taman kanak-kanak. Masa anak-anak awal dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa pada masa kanak-kanak sudah dapat dilaksanakan pengarahan. Hati anak yang suci mudah sekali untuk ditulis. Anak akan cenderung kepada kebencian atau keburukan seperti yang tertulis dalam hatinya. Anak pada usia perkembangan ini, maka orang tua haruslah memberikan pendidikan yang efektif dan terarah dengan baik. Para ahli psikologi menyebut masa anak-anak awal sebagai 1. Usia kelompok di mana pada masa ini anak-anak masih mempelajari dasar-dasar perilaku sosial untuk persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri saat mereka masuk ke kelas 1. 2. Usia menjelajah untuk eksplorasi. Pada masa ini, anak-anak cenderung ingin mengetahui keadaan lingkungannya di sekitarnya. 3. Usia bertanya. Pada masa ini, anak cenderung ingin bertanya apa yang mereka anggap tidak tahu kepada orang dewasa. Yang keempat, usia meniru, di mana pada masa ini anak-anak ingin meniru tokoh yang mereka sukai. Lalu yang kelima, usia kreatif, di mana pada masa ini anak-anak lebih ingin menunjukkan kreativitasnya dalam bermain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan masa kanak-kanak awal. Yang pertama, belajar membedakan benar dan salah dalam hubungannya dengan orang-orang di luar rumah, terutama di lingkungan tetangga, sekolah, dan teman bermain. Kedua, belajar membedakan mana yang baik dan buruk serta mengembangkan kata hati. Ketiga, belajar membedakan lawan jenis serta dapat bekerja sama dengan lawan jenis. Melalui observasi, maka anak-anak melihat tingkah laku yang berbeda jenis kelamin satu dengan lain. Keempat, mengembangkan dasar-dasar keterampilan membaca, menulis, dan menghitung. Kelima, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, implikasinya pada pendidikan PAI, pendidikan agama Islam. Adapun implikasi konsep Islam tentang hakikat manusia dan hubungannya dengan pendidikan Islam adalah: yang pertama, sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara qalbiyah dan akliyah untuk dapat menghasilkan manusia intelektual dan berakhlak. Kedua, pendidikan Islam harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal sehingga dapat diwujudkan bermuatan hard skill dan soft skill. Lalu yang ketiga, pendidikan Islam harus dapat dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Keempat, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik keilmuan, dan kerasionalan filosofis. Kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain, guru, misalnya, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas insan kamil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi